Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Amanda Putri, NIM A4202051, kelas praktikum C, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya akan menyampaikan materi persendian untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum anatomi fisiologi manusia. Persendian atau sendi merupakan persambungan atau artikulatio antara dua tulang atau tempat perhubungan antar tulang-tulang atau antar tulang dengan tulang rawan atau kartilago. Sedangkan beberapa fungsi sendi sendiri antara lain, yang pertama menghubungkan bagian-bagian tulang dalam sistem skeleton, yang kedua memungkinkan untuk tulang tumbuh, yang ketiga memungkinkan perubahan atau bentuk posisi tulang saat persalinan atau melahirkan, yang keempat memiliki variasi dalam struktur dan fungsinya, dan yang terakhir memungkinkan tubuh untuk bergerak sebagai respon dari kontraksi otot. Persendian atau sendi ini dapat diklasifikasikan berdasarkan kemungkinan geraknya, yaitu menjadi 3. Yang pertama ada sinetrosis atau persendian yang tidak dapat digerakkan. Tipe persendian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sinfibrosis atau sutura, dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa, contohnya sutura pada kranium. Yang kedua ada sinkondrosis, dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan hyaline, contohnya antara diafise dan epipise. Tulang dewasa antara kostet rusuk dan sternum tulang dada. Klasifikasi yang kedua ada amfiartrosis, persendian yang gerakannya sedikit terbatas. Tipe persendian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada simfisis, dihubungkan oleh kartilago serabut pipih, contohnya ada simfisis pubis atau tulang kemaluan, dan antar vertebrae atau tulang belakang. Yang kedua ada sindesmosis, yaitu dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, contohnya tibia atau tulang kering, dan fibula tulang betis. Dan klasifikasi yang ketiga ada diartrosis atau persendian yang gerakannya bebas, contohnya yaitu articulatio humeri dan articulatio coxae. 6 macam sendi diartrosis yang bergerak bebas antara lain, yang pertama ada engsel atau ging lumus, yaitu persendian yang memungkinkan gerakan satu arah saja, contohnya yaitu siku, lutut, mata kaki, ruas-ruas jari. Nah, contoh gerakannya adalah seperti ini. Yang kedua, ada pelana atau selaris, yaitu kedua ujung tulang membentuk seperti pelana, atau contohnya yaitu antar ibu jari dan metakarpal atau telapak tangan. Nah, contoh gerakannya adalah seperti ini. Yang ketiga, ada peluru atau endartrosis, yaitu persendian yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya, yang pertama ada antar gelang bahu dan humerus atau lengan atas, dan yang kedua ada tulang panggul dan femur atau tulang paha. Nah, untuk contoh gerakannya sendiri yaitu seperti ini. Yang keempat ada sendi putar atau trochoidea, yaitu persendian yang memungkinkan gerakan memutar. Contohnya yang pertama ada antar aksis atau leher dan tulang atlas atau penyangga tengkorak. Yang kedua ada antar ulna atau hasta dan pengumpil atau radius. Contoh gerakannya seperti ini.
Yang kelima, ada sendi luncur atau sendi geser ataupun sendi datar, yaitu berupa pergeseran pada tulang. Contohnya yang pertama, antar tulang pergelangan. Yang kedua, antar klavikula atau tulang selangka dan skapula, tulang belikat. Yang ketiga, pada pergelangan kaki. Contoh gerakannya sebagai berikut. Yang terakhir atau yang keenam, ada sendi elipsoid atau ovoid atau kondyloid, yaitu kedua sendi berbentuk oval. Contohnya yang pertama ada antar radius atau pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Yang kedua, dasar tengkorak dan ruas vertebrae pertama atau saat kepala mengangguk. Dan yang ketiga, antar tulang pergelangan tangan dan tulang jari saat jari menekuk dan mengepal. Contoh gerakannya yaitu sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi dan dalam memperagakan gerakan masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.